وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار إلى نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan sebelumnya atas perlambatan Anda, qadarullah ada kecelakaan sedikit. Kebanan daerah sana. Baik. Kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu kali ini dalam rangka talabul ilm, pelajari ilmu, yang mana sebuah kewajiban bagi kita semua dan termasuk amalan yang berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, membahas sifatul huruf. Sifat-sifat huruf. Baik. Sebelumnya disebutkan di situ sifat huruf terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Baik. Sifat apa aja itu? Sifat huruf jenis yang pertama, sifat huruf yang memiliki lawan, dan yang kedua sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Baik, kita bahas yang pertama pada pertemuan sebelumnya, yaitu sifat huruf yang memiliki lawan. Baik, sifat huruf yang memiliki lawan yang pertama adalah hamas. Kita sudah singgung pada pertemuan sebelumnya kemarin. Hamas adalah hamas dan lawannya adalah jahar. Sifat hamas lawannya adalah jahar. Nah, apa itu hamas? Kemarin kita sudah sebutkan definisinya. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran karena sebab, yaitu sebabnya tertutupnya terbuka ya. Di situ afan itu tulisannya tertutup tuh. Maksudnya terbuka. Terbukanya 2 pita suara. Ya, terbuka. Afan itu Anda salah tulis. Terbukanya 2 pita suara dan tidak ada getaran di kedua pita suara ini, serta banyak udara yang mengalir. Nah, jadi ringkasnya adalah hamas itu adalah samar dan mengalir hurufnya ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Baik, hurufnya adalah ada 10. Hamas itu hurufnya ada 10 yang disingkat dalam sebuah kalimat, fahathahu syakhsun sakata. Nah, itu. Baik, ada spidol. Amin. Baik, itu definisi panjangnya. Nah, ini. Anak kasih definisi secara ringkasnya saja.
Baik, hamas. Baik, itu definisi secara ringkasnya. Hamas adalah atau hamas yaitu samar dan mengalir. Maksudnya ketika mengucapkan hurufnya ya, samar dan mengalir. Dan banyaknya udara yang keluar. Itu hamas. Nah, hurufnya tadi fahatsahu syakhsun sakata ada 10. Hurufnya ada 10. Huruf hamas. Fa, ha, ta, hum, sya, sun, sa, ha. Baik. Dan kha. Iya. Kha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 huruf. Baik, itu hurufnya. Adapun jahar itu kebalikannya. Adalah jelas dan tertahan suaranya. Dan sedikit udara yang keluar. Dan hurufnya itu selain huruf hamas yang selain yang 10 huruf ini. Baik. Kemudian sifat yang kedua adalah syiddah. Syiddah itu adalah tertahannya suara. Bisa dilihat di materi kita kemarin. Syiddah adalah tertahannya suara karena tertutupnya makhraj. Syiddah adalah tertahannya suara karena tertutupnya makhraj. Dan kuatnya sandaran pada makhraj. Itu ada tambahan sedikit. Hurufnya ada 8 syiddah itu. Ajid, qatin, bakat. Ali, hamzah, jim, dal, qa, ta, ba, kata. Kemudian lawannya adalah rakhawah. Rakhawah adalah kebalikan dari syiddah, yaitu mengalirnya suara karena terbukanya makhraj dan lemahnya sandaran pada makhraj. Nah, hurufnya selain syiddah. Nah, kemudian yang dibahas juga pada pertemuan sebelumnya adalah sifat bainiyah, pertengahan antara sifat syiddah dan rakhawah, itu di tengah-tengah. Ini syiddah, ini rakhawah. Nah, bainiyah itu ada di tengah-tengah sini. Baik, bainiyah atau tawassut itu artinya pertengahan, adalah mengalirnya sedikit suara pada makhrajnya. Jadi mengalirnya sedikit. Kalau syiddah tadi tertahan, murni tertahan, tidak ada aliran sama sekali. Kalau rakhawah itu mengalir, hurufnya mengalir, tidak ada yang tertahan. Nah, adapun bainiyah itu sedikit, jadi tidak terlalu mengalir, tidak juga terlalu tertahan. Jadi sedengan. Namanya aja bainiyah, tawassut.
Baik, nah sekarang kita coba praktekkan ke dalam Al-Quran. Ada punya mushaf, aplikasi mushaf. Baik, dibuka surat Al-Insyirah. Lam Nashrah, surat Al-Insyirah. Bisa dibuka surat Al-Insyirah. Sudah? Kita menerapkan ini dia, sifat-sifat hurufnya. Cara penerapannya gimana sih? Nah, perlu diketahui penerapan sifat huruf, penerapan pembelajaran sifat huruf itu yaitu ketika huruf itu dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun, ya, dalam keadaan sukun. Baik, sudah? Baik, kita baca ana dulu kemudian antum teruskan. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Sekarang dicari di situ, di lafaz bismillah, mana sifat hamzahnya? Huruf sin yang pertama, yang kedua ada lagi ha. Jadi ini khusus ketika sukun saja ya. Huruf ha. Sudah? Gimana itu ya? Baik. Bukan sukun. Baik, jadi cuma dua. Huruf sin dan ha. Ar-Rahman. Baik. Nah, perhatikan. Perhatikan definisi hamz. Itu apa? Samar dan mengalir. Dan banyak udara yang keluar. Nah, ketika mengucapkan bismi, huruf sin ketika sukun. Ya kan? Nah, itu harus dialirkan. Dan banyak udara yang keluar. Baik, jadi bismi, ya. Jadi tidak sempurna ketika pengucapannya cuma seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun benar. Bismillah, bismillah. Walaupun sudah benar, tapi kurang sempurna karena sifatnya belum terpenuhi. Nah, huruf sin sifatnya hamz, ya. Ada nggak di situ sin? Ada kan? Hamz. Jadi harus dialirkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ar-Rahman ada huruf ha dalam keadaan sukun. Ar-Rahman. Nah, itu sama. Di situ ada enggak ha? Ada ya. Berarti dia termasuk sifat hamz. Ya. Ini masih di lafaz bismillah. Masih di lafaz bismillah. Baik. Nah, huruf ha sama. Pengucapannya harus samar, mengalir, dan banyak udara yang keluar. Baik. Pengucapannya seperti ini. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rah. Banyak udara yang mengalir dan samar suaranya. Ya. Jadi tidak cukup dengan pengucapan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Irrahmanirrahim. Ya, walaupun sudah benar, cuman kurang sempurna. Baik. Jadi harus dialirkan ketika bertemu dengan huruf hamz ini. Nah, hurufnya bisa dihafalkan ketika bertemu 10 huruf ini ya, dalam keadaan sukun. Nah, itu penuhi sifat hamznya. Huruf ha tadi. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Baik, sekali lagi tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, fadhal. Baik, coba dari Pak Sigit.
Nah, seperti itu, Pak. Paham ya penerapannya? Ketika hurufnya dalam keadaan sukun saja. Sifatnya harus dipenuhi. Nah, huruf-huruf sifatnya kita sudah belajar kemarin kan. Nah, itu bisa dipraktekkan. Baik. Untuk Mas David. Nah, seperti itu. Mas baik. Paham toh? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mas Ridwan. Baik, dialirkan ya. Baik. Mas Denny. Baik, dialirkan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, santu, seperti itu. Baik, Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, santum. Jadi tidak terburu-buru. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, tapi harus diperhatikan sifat-sifatnya juga. Baik, Mas Andi. Baik. Alirkan. Irrahmanirrahim. Baik, coba. Nah, seperti itu. Baik. Mas Ifwan. Coba. Ayo. Baik. Irrahmani. Ulang. Nah, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru. Santai aja, Mas Bintang. Baik, Ustaz Fitra. Lebih hadir kan? Jadi mengalirnya itu 2 harokat. Irrahmanirrahim. Coba. Nah, seperti itu. Jadi santai saja, jangan terburu-buru. Baik, kita masuk ayat pertama. Anda dulu, kemudian antum tirukan. Alam nashrah laka sadrak. Baik. Yuk. Alam nashrah laka sadrak. Baik. Nah, sekarang cari huruf hamesnya. Huruf hames. Jadi carinya yang disukunkan ya. Apa aja? Shin, ha, sudah? Sudah? Itu doang? Sama kaf. Sadrak. Nah, itu ada tuh. Baik. Kaf. Ketika sukun. Berarti ada shin, ha, sama kaf. Dan itu harus diapakan kalau hames? Mengalir dan banyaknya udara. Harus seperti itu. Harus terpenuhi sifat itu. Berarti membaca nash itu dialirkan. Alam nashrah nash. Kemudian roha nashrah la. Alam nashrah laka. Nah, jadi jangan terburu-buru. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, itu sudah benar, cuman kurang sempurna. Jadi harus dialirkan. Kemudian rock ya, rock. Baik. Huruf K juga sifatnya hamas. Sifatnya hamas. Nah, hamas dan huruf K juga sifat, ada 2 sifat kemarin.
di pembahasannya. Coba dilihat, juga ada dua sifat huruf K itu. Terdapat di apa aja? Hamas dan syiddah. Nah, jadi itu ada dua sifat di situ. Harus terpenuhi. Di mana sifat syiddahnya? Yaitu ketika laka sadrak. Cukup di roknya saja itu syiddah. Nah, tapi ada juga sifat hamsnya. Di mana? Ak. Nah, itu aknya itu adalah sifat hams. Jadi harus terpenuhi dua sifat itu. Laka sadrak. Laka sadrak. Seperti itu. Baik. Jadi ada dua sifat ya di sini. Baik. Coba dari Pak Sigit. Baik. Sekali lagi. Baik. Alam mim sukun. Nah, itu jangan terlalu panjang. Dia punya sifat apa? Tawassut. Bainiyah. Kalau kita pelajari kemarin. Nah, karena kita membahas hamas dan jahar dulu, maka cukup itu aja. Tapi mim tadi itu punya sifat bainiyah. Jadi pertengahan, mengalir tapi pertengahan, tidak terlalu panjang dan juga tidak tertahan. Di alam nash, nggak boleh alam nashrah, nggak boleh juga tertahan. Alam nashrah, tapi sedengan. Alam nashrah. Nah, seperti itu. Ulang. Nah, santap. Sudah fit? Nah, baik. Setelah. Nah, laka sadrak. Ulang. Nah, jadi syiddahnya juga harus ada ya. Laka sadrak. Rak. Jadi jangan hampir mirip ha. Laka sadrak. Laka sadrak. Ya, rak. Tapi syiddahnya harus dimunculkan lebih awal dulu. Rak. Nah, itu. Baik. Paham toh? Alam nashrah laka sadrak. Baik. Mas Denny. Nashrah. Alurkan. Nashrah. Dua harokat tuh. Jadi iramanya tuh gini. Nashrah. Nah, seperti itu. Nah, baik, seperti itu. Bagus. Baik. Mas Ferdi. Baik. Apa? Laka apa? Rok. Nah, masih ingat pengucapan huruf K di pelajaran makhraj? Kaki, kubak, rok. Nah, itu di situ penerapannya. Baik, coba ulang. Nah, Mas Andi. Nah, masih ingat pengucapan huruf shin gimana? Sya, shi, shu, bash, nash. Nah, nggak boleh nas. Alam. Baik, nah seperti itu. Jadi gitu ya, penerapannya tuh gitu. Jadi penerapan ketika waktu di makharijul huruf a, i, u, ba. Nah, penerapannya dari sini nanti. Baik, masih Fon, coba. Ayo. Nah, jangan terburu-buru. Alam nashrah laka. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan, ketika dalam masa belajar tajwid itu jangan pakai jangan pakai ritme bacaan yang hadir. Itu kan dulu kan pernah belajar tuh, ada 3 ritme bacaannya. Masih ingat apa aja itu?
Hadir. Apalagi? Tahqiq. Apalagi? Jadi ini ada lambat, sedang, sama cepat. Nah, yang cepat itu namanya hadir. Nah, ketika proses dalam belajar ini kita pakainya yang lambat, jangan yang hadir, supaya lebih bisa memahami. Walaupun boleh juga pakai yang hadir, tidak ada larangan. Seperti itu. Baik, Mas Bintang coba. Baik, nah, santai. Ustaz, betul. Baik, masih kuat. Nashrah laka. Ulang. Baik. Nah, ini baik, nanti aja. Kemudian ayat yang kedua. Kita cari yang hams dulu ya. Hams. Pokoknya kita cari yang hams selain huruf hams ketika ada huruf sukun. Selain huruf ini ya, berarti itu masukkan ke sifat jahar. Pokoknya selain 10 huruf ini dah. Selain 10 huruf ini dalam keadaan sukun, masukkan ke sifat jahar. Dan sambil diperhatikan definisinya. Jahar itu apa? Suaranya jelas, tertahan, dan tidak ada dan bukan tidak ada ya, dan sedikit udara yang mengalir. Nah itu. Berarti apa di sini? Hah? Mim. Kemudian apa aja? Kemudian ketika dalam keadaan sukun aja. Ayat 1. Sama dal. Nah, mim sama dal. Carinya yang huruf sukun aja. Dicari yang di huruf sukun. Makanya dibuka tuh Qur'annya. Alam nashrah laka sad. Nah, huruf dal itu juga termasuk sifat ini, jahr. Mim juga termasuk sifat jahr karena tertahan. Nah, itu tertahan. Baik. Nah, tapi perhatikan. Tapi kok mim nanti ada di sifat yang lainnya, ya kan? Nah, perlu diketahui bahwa satu huruf itu bisa menempati beberapa sifat, nggak cuma satu sifat saja. Seperti huruf K tadi. Contohnya. Baik. Berarti huruf dal ini termasuk sifat jahar. Mim termasuk sifat jahar. Nah, tapi kita cari yang hams saja. Cari yang hurufnya sedikit. Baik, ayat yang kedua. Kita baca. Wa wada'na 'anka wizrak. Baik. Yuk. Wa wada'na 'anka wizrak. Yuk. Baik, wiz ya, jangan wis. Huruf zai jangan sampai masuk ke huruf sin. Wiz harus ada getarannya. Kalau sin wis itu suaranya tajam, kalau wiz itu bergetar. Baik. Di mana sifat hamsnya nih? Huruf kaf ketika sukun di karena waqaf. Wizrak. Satu itu saja. Baik. Kemudian huruf sukun yang lainnya apa? Ain, wa wada'na. Kemudian angka itu berbeda hukum. Nun? Ya. Baik. Zai? Hah? Ain, zain, nun. Nah, itu berarti di sini ada nggak hurufnya? Nggak ada. Berarti dia termasuk sifat jahr. Seperti itu. Baik. Berarti hanya di wizrak. Nah, itu pengucapannya sama lah. Seperti ayat pertama tadi. Laka sadrak. Nah. Rak. Jangan laka. Jangan wizrak. Rah. Jadi terkesan seperti huruf H. Jadi munculkan syiddahnya dulu. Baru munculkan hamsnya. Rak. Nah, itu. Baik. Pas sedikit. Ada fadhal. Baik.
Mas David. Wiz. Nah, penerapan makharijul hurufnya bermain di sini. Jadi jangan sampai lupa. Makanya Anda suruh hafalkan waktu itu supaya tidak lupa penerapan makharijul huruf. Baik, Mas Tono. Baik, Mas Tono. Pak Kamta. Rak anka wizrak. Baik, Mas Dai. Hamesnya. Rak. Wow. Nah, itu dia. Mas bagus. Baik. Mas Ferdi. Rog. Nah, itu harus ada rog. Udara yang mengalir itu kan definisinya seperti itu. Samar mengalir dan banyak udara yang keluar. Rog. Rog. Jadi udaranya itu terhembus tuh. Baik. Mas Irfan. Ya, lagi ini belum selesai ya. Sampai 8. Harus ada apa ya? Rog. Nah, hamesnya. Hames bukan james. Ya, ulang lagi. Rog. Syiddahnya tuh. Wizrok. Nah, itu. Nah, itu. Harus ada itu. Sebentar. Nah, baik. Sudah. Nah, itu dia. Ayat 3. Oh iya, masih ada. Masih kuat. Baik. Ulang. Anka. Itu huruf apa? Coba antum baca. Huruf apa? Anka. Bukan anka. Nah, itu dia. Kita kan sudah pelajaran makharijul huruf. Jadi jangan hilang tuh. Terapkan di sini. Wa wada'na anka. Bukan wa wada'na anka. Beda kan? Jadi ain. Itu ain ya. Anka. Baik, ayat 3. Alladzi anqadha dhahrak. Baik. Antum? 1, 2, 3. Baik. Ada berapa di sini? Hamesnya 2 huruf hamas ha sama kaf. Berarti pengucapan huruf ha di situ gimana? Mengalir dan banyak udara yang keluar. Wa wada' alladzi anqadha dhahrak. Dhahrak. Masih ingat ketika pelajaran makharij? Ha hi hu bah. Sama kan? Sama? Nah, itu dia. Penerapannya di sini. Harus dialihkan. Dhahrak. Tidak cukup dengan alladzi anqadha dhahrak. Dhahrak. Tapi harus dialihkan. Dhahrak. Baik. Masih gitu. Nah, huruf apa di situ? Dhahrak. Huruf apa? Dhah. Setelah huruf dhah apa? Ha. Ha atau ha? Berarti gimana? Dhah, bukan dhah. Paham ya? Dhah, bukan dhah. Nah, jangan sampai diganti huruf ha. Karena kalau kita ganti huruf ha, kita masuk dalam kesalahan apa dulu? Jali. Ya, kesalahan ada 2 kemarin. Dulu tuh.
Masih ingat? Kesalahan jali dan khafi. Bagaimana ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan jali? Tidak boleh menjadi imam. Baik itu dengan jamaah secara umum atau istrinya, ya kan? Itu dalam, tapi ketika imam dengan istrinya itu ada perbedaan pendapat. Dan itu salah satunya pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, ketika dia rusak dalam bacaannya, terlebih lagi di Al-Fatihah dan masuk kesalahan jali, dia tidak boleh menjadi imam hatta dengan istri. Jadi sholatnya gimana? Ya sudah, si suaminya ke masjid, istrinya di rumah. Lalu bagaimana ketika istrinya lebih bagus bacaannya dari suaminya? Apakah istrinya jadi imam? Enggak. Istrinya ngajari suaminya gitu. Baik. Jadi gimana Pak? Ulang. Wah. Huruf H di mana keluarnya? Masih ingat siapa nih? Huruf H. Mengeluarkan bagian mana? Bawah. Nah, paham ya? Wah. Nah, jadi bukan di atasnya. Kalau di atasnya itu H. Wah. Tapi wah. Baik, ulang. Baik. David. Dhahrak. Baik. Setelah. Baik. Paham toh? Alladzi anqadha dhahrak. Ya, dhahrak. Mas Denny. Baik. Mas Bagus. Baik. Sorry. Baik. Siapa ya? Jangan seperti itu. Di sini nggak ada yang menertawakan. Mas Fitra menertawakan karena antum ketawa duluan, ya. Kalau antum baca nggak ketawa itu nggak ada yang ngawain. Ya, ya coba. Baik, doh ya, bukan doh. Baik, Mas Bintang. Baik, sudah. Baik, Sikuan. Nah, apa? Dhahrak. Ulang. Dhahrak, bukan dhah. Dhahrak. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini lihat nih. Al-qadha. Kalau yang di atas tadi apa? Al-ka. Nah, ini jangan antum ganti juga nih. Ini harusnya hamzah, jangan al-qadha, tapi al-qadha. Ya, perhatikan hurufnya. Baik, ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak. Baik, 1 2 3. Wa rafa'na laka dzikrak. Gimana mestinya nih? Kaf dan kaf. Baik. Dzikrak ya. Baik. Pak Sigit. Nah, harus ada itu. Dzikrak. Baik, Mas David. Nah, Sando. Stono. Ya, kamu. Ya, sedini. Dzikrak. Harus ada itunya. Nah, itu dia.
Kalau kita bacanya wa rafa'na laka dzikrak. Benar enggak? Sudah benar ya? Sudah benar. Secara makhraj dan sifat. Tapi cuma satu. Apa sifat apa? Syiddah. Hamesnya padahal ada enggak hames di sini? Ada. Berarti belum terpenuhi di hamesnya. Terus gimana cara menunya? Yaitu adakan dzikrak. Nah, dialirkan. Baik. Mas Bagus. Nah, ulang. Zik. Jadi sandarannya kuat. Sandaran syiddah tuh. Syiddah sandarannya kuat. Zik. Rok. Zik. Rok. Ya. Nah, itu. Baik, Mas Ferdi. Zik. Antum alirkan. Zik. Nah, harus ada itu. Zik. Rok. Baik. Baik, Mas Ivan. Ayo. Mas Bintang dulu, Mas Bintang dulu. Ulang. Zikrak. Baik. Mas Ivan, yuk. Makanya kamu di sini, di samping sini, biar kelihatan. Sini lah biar jelas kamu. Nah, kalau nggak di sini depan nih, nggak bisa ngerekam tuh. Sini. Ya. Insya Allah. Tahu. Bukan. Bismillah udah tadi. Bismillah udah. Ini ayat 3 nih. Ayat berapa? 4. Nah, masih salah tuh kayak gitu, masih salah tuh. Aslinya bener tapi kayak gitu salah. Ya. Nah, depan ini. Baik, nggak apa-apa. Tapi memang gitu. Kalau sambil nahan ketawa emang benernya jarang. Baik, Mas Fitra. Baik, Sikuan. Baik, kemudian ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Baik, 1, 2, 3. Usri yusra. Baik, masih ingat pengucapan sin ketika di pelajaran makharij? Sasi subas. Perhatikan bibirnya. Bas. Nah, terapkan ketika ini. Us. Enggak boleh. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi enggak boleh usri yusra, tapi ditarik. Fa inna ma'al usri yusra. Paham? Ya. Jadi menghindari akan tercampurnya kedua harokat. Nah itu. Kalau usri ditakutkan di situ huruf sin adalah harokatnya dom. Jadi dinetralkan, ditarik itu usri. Itu ditakutkan atau dikhawatirkan tercampur dua harokat. Makanya ditarik pengucapannya usri yusro. Baik. Di mana sifat hamesnya? Sin dan sin. Dua sin ya di sini. Baik, Asigit. Fadhal. Hah? Bukan, enggak ada K itu. Serius. Oh. Baik, belum move on ya? Di kartun unyu. Baik, Mas David.
Usri Nah, yang kedua juga ditarik. Usri yusra. Nah, dan dialirkan. Baik, Mas Tono. Kagok. Kagok. Ya, itu dia. Baik, coba lagi. Usrius. Iya, ditarik. Usrius. Oh, iya gitu. Nah, gitu. Memang kalau belum terbiasa agak kagok lidahnya atau bibirnya. Baik. Pak Tono, Pak Kamto. Nah, sini. Coba. Yo, Mas Ikhwan dulu. Mas Ivan ya. Coba ulang. Bibirnya berarti kan. Usrius. Oh. Nah, yang kedua juga. Yusro. Yus. Ditariknya ketika sin. Yus. Usrius. Ro. Yo, ulang. Yus. Jangan telat, jangan telat. Nah, jadi gitu ya. Baik. Tapi bener nggak secara pengucapan ketika Usrius Ro, bener nggak? Benar. Cuman ya kurang sempurna saja. Baik. Bagus. Ditarik. Tarik bibirnya. Us. Tarik. Itu nggak bisa tertarik tuh. Serius. Tarik. Us. Jadi jangan menetap. Jadi us. Coba antum gini deh. Penerapannya di sifat makharijul huruf dulu. Bas. Nah, posisi bibirnya seperti itu. Bas. Nah, aus. Nah, aus. Itu. Tarik bibirnya. Us. Us. Tarik ke belakang. Antum gini deh. Coba tirukan. Us. Baik. Makhraj belum selesai. Oh itu ya, baik. Tapi gitu kan. Yang penting kalau makhraj, sebenarnya pelajaran makhraj itu kita mengeluarkan huruf sa itu udah benar. Jadi itu udah selesai. Tapi kemarin Anda tambahkan saja biar apa namanya hafal gitu. Terletak hurufnya itu di mana aja tuh hafal. Baik, coba. Fa'in nama. Nah itu. Apa tadi? Is. Oh iya karena mengikuti ya. Us. Coba Adi. Us. Nah itu bisa. Us. Baik. Bus. Gak apa-apa. Baik. Sorry. Harus alirkan kan. Jadi jangan fokus ke perhatian nih, jangan fokus ke menarik bibirnya. Ini bahkan yang lebih penting apa? Ini nih harus dialirkan. Fa inna ma'al usri yusra. Yo. Baik. Masalah itu nanti aja lah. Mas Bintang. Baik, ulang sekali lagi.
jangan telat. Jadi menariknya itu ketika mengalir sininya. Usriusro, jangan usriusro. Ini. Coba sekali lagi. Nah, sendok. Masih tidak? Nah, hamesnya hilang. Nah, jangan fokuskan ini, tapi fokuskan ke hamesnya. Bibirnya nanti aja, nggak masalah deh. Sikon. Hamesnya. Coba lihat, antum baca. Tadi antum bacanya apa? Fa'in. Tapi itu apa? In, hamzah. Baik. Nah, itu lebih dipentingkan lagi. Pelajaran yang sudah lewat jangan hilang. Baik, sampai ayat 5. Kemudian ayat 6 itu sama. Serius kalau juga. Kita langsung ayat 7. Sekalian ya. Fa'idza faraghta fansab. Baik, 1 2 3. Ada enggak? Enggak ada. Baik, lanjut ayat 8. Wa ila rabbika farghab. Baik. Selesai. Enggak ada ya di sini? Enggak ada di sini, enggak ada. Baik, jadi intinya di sini hamas kita praktek di hamas dulu dan jahar. Intinya ketika antum temui huruf yang dalam keadaan sukun selain 10 huruf ini, maka masukkan ke huruf jahar, seperti itu aja. Dan sambil diperhatikan definisinya. Hamas adalah mengalir, banyak udara, jahar tertahan, sedikit udara. Seperti itu saja. Sampai di sini. Kemudian pertemuan yang akan datang kita praktek ke sifat selanjutnya. Apa? Syiddah, khawah, tawassut. Masih di surat ini. Masih di surat Alam Nashrah. Setelah selesai, coba satu-satu berbeda surat. Gitu ya. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuan dengan keterlambatan Anda sekali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari hari ini adalah sebagai pemberat timbangan kita di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai seru.